Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel YouTube Linda Li Bobo Princess. Nah, di kesempatan kali ini saya punya seorang teman dari jauh yang datang ke Jakarta. Nah, kita mau dengar pengalaman dia di bursa saham. Yuk, langsung kita dengar. Halo Chris. Ya, Ci. Iya, Chris ini teman-teman, Chris ini trader, Ya, investor. investor. Lebih ke investor. Nah, Chris ini domisilinya di Batam. Iya. Kebetulan hari ini Chris diundang ke IDX Channel buat isi ya. Benar. Gitu. Nah, kebetulan pas dia ada di Batam langsung deh saya temuin. Nah, hari ini di sesi ini kita ngobrol-ngobrol nih sama Chris. Ya. Chris, tahun berapa pertama kali kenal bursa saham? Saya pertama kali buka rekening saham itu tahun 2013. 2013. 2013. Udah hampir 6 tahun ya. Terus selama dari 2013 sampai sekarang ada nggak pengalaman yang berkesan? Berkesan. Ada sih sebenarnya waktu pertama kali belajar saham tuh. Ya. Karena kan pertama kali kan nggak tahu nih belajar saham. Sering main ke sekuritasnya. Sering main ke sekuritas ya? Iya, waktu itu buka rekening di BNI Sekuritas. Oh ya, Chris, waktu pertama kali di saham itu di Jakarta atau di Batam? Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Waktu itu lucunya gini, kan dulu saya atlet. Wih, atlet! Atlet, teman-teman! Dulu saya atlet, jadi waktu kuliah itu sambil ngelatih pingpong. Oh gitu? Kebetulan ada orang yang saya ajarin pingpong, itu benar-benar hidupnya dari saham, investasi dari saham. Ya. Makanya waktu itu saya tanya, bingung kan, bapak ini kayaknya nggak kerja gitu. Ya. Saya tanya, Pak, kerjaannya apa? Oh, saya itu cuma nyaham aja gitu. Waktu itu otak saya mikir, oh saham forex nih gitu. Ya. Oh forex Pak. Terus dia bilang, bukan saham gitu. Saham. Terus 2 kali saya tanya, kayaknya bapaknya gemes gitu kan, jadi langsung Gemes juga nih bapak-bapak. langsung jelasin saham tuh gini loh gitu. Makanya waktu itu karena dianya buka rekening di BNI Sekuritas, dia kasih kartu namanya saya langsung ke sana. Oh gitu. Makanya saya datang ke BNI Sekuritas. Oh, terus dari situ jadi terinspirasi ya? Iya. Terinspirasi, terus jadi mulai buka rekening dan terjunlah Bener gitu. ke dunia saham. Jadi waktu itu gimana ya? Nah, waktu pertama kali buka rekening saham ini kan udah jadi nih. Ya. Kan namanya anak muda masih kuliah tuh semangat banget mau beli saham. Waktu itu saya tanya, Mas, apa nih yang bagus gitu kan? Saya pikir kan sales kan pasti lebih ngerti deh. Iya. Terus waktu itu yang lucu dia kasih info gini, Mas Kris, ini ada perusahaan bagus, Trump. Waktu itu Trump. Trump waktu tahun 2013 sempat anjlok tuh dari 2000 terus disuspend. Waktu itu pas dibuka suspend di harga 240-an kalau nggak salah waktu Trump. Saya tanya, kok bisa turun dalam gini Mas? Dia bilang, ini perusahaannya lagi bermasalah. Kemarin ketangkep nyelundupin minyak Pertamina, makanya disuspend. Oke. Terus waktu dibuka 240, dia bilang, murah nih 240 gitu. Aduh, Ya terus? Ikutan beli 240, beli di 220 waktu itu, naik sampai 240-an. Ya. Makanya seneng, wah ini berhasil gitu. Gak lama setelah itu turun sampai 120. Anjlok. Iya, makanya wah dari situ saya mikir, wah abis nih duit sisa hampir hilang 40%-an kan. Iya. Makanya waktu dari situ gimana caranya biar bisa untung. Makanya semuanya dipelajarin gitu. Dipelajarin tuh teman-teman. Jadi ya Chris sendiri juga punya pengalaman yang berkesan ya Chris. Dari pengalaman yang berkesan itu akhirnya kayaknya mikir
Jadi mikir kayaknya harus belajar nih, gitu ya. Pengalaman yang belajar kayak apa tuh Chris? Baca buku atau ikut seminar atau ikut kelas itu gimana kalau Chris belajarnya waktu itu? Saya sih dulu karena sekarang aksesnya udah banyak banget kan, jadinya buka Google itu udah banyak banget keluar gitu. Makanya waktu itu saya browsing nih, analisa apa gitu kan, teknikal, fundamental, semua dibaca gitu. Makanya waktu itu juga tahu ada Cilinga, ada Gayat gitu. Jadi kayak jadi banyak baca lah gitu, apalagi kan grup banyak banget di mana-mana gitu. Jadi dari situ mulai belajar tuh masuk ke grup, dengerin gimana cara analisa. Kan biasanya di dalam grup kan banyak orang yang ngasih analisa. Makanya belajar dari situ, lama-lama jadi mulai pede nih, mulai bisa nyoba sendiri deh gitu. Jadi untungnya di masanya Chris ini grup sudah bertebaran, jadi informasi bertebaran. Untuk belajar itu nggak ada alasan nggak bisa ya. Benar. Tinggal mau apa enggak ya, karena informasinya banyak banget, grup juga banyak, tempat nanya juga ada, tinggal kita kayaknya perlu modal buat diri sendiri, ya kemauan tuh, mau nggak belajar atau cuman mau nanya terus, ada akhirnya belajar. Nah, Chris ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang baru belajar, yang baru mengalami pengalaman yang berkesan? Kamu punya pesan-pesan nggak buat mereka? Pesan saya sih buat orang-orang yang baru-baru masuk ke dalam saham, banyakin belajar, banyakin tahu kita tuh beli saham apa. Nggak sembarangan orang tiba-tiba ngomong, beli saham ini. Terus kita nggak, tanpa analisa, tanpa apa, terus ngelihat harganya lagi naik waktu itu, kita ikutan beli. Gitu. Itu yang banyak terjebak untuk orang-orang biasanya untuk trader-trader baru. Ya. Keuntungan sesaat, malah besoknya anjlok kayak tadi yang saya ceritain. Untung dikit, besok dirampok. Jadi harus check and recheck ya, harus mampu untuk check and recheck buat diri sendiri ya. Jadinya ya mau nggak mau kita harus dituntut ketika kita masuk ke dalam saham, kan berarti kita beli bisnis nih. Gitu. Jangan pikirin saham itu cuma sebagai tempat kita bermain gitu, tapi pikirin ini tuh satu bisnis di mana investasi di Indonesia sekarang ini kan terbesar returnnya saham. Makanya sayang banget kalau kita nggak belajar dari sekarang. Iya, benar. Thank you banget ya Chris buat waktunya hari ini, udah jauh-jauh datang ke Batam. Saya curi sebentar waktunya buat bikin vlog biar pengalaman Chris hari ini menginspirasi teman-teman untuk belajar. Ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam semangat selalu. Thank you Chris. Ya.